فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, untuk sahabat ikhwan taman surga boleh maju ya, kita merapat ke depan biar lebih kuat lagi. Empat, jadi nanti lebih jelas suaranya. Mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di Masjid Darut Taqwa Tausiyah Selamat Kota Sukabumi untuk melaksanakan kajian ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menuntut ilmu. Semoga yang datang pada hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi bekal kita di dunia maupun di akhirat. Sebelum dimulai, kami ucapkan syukran barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada sahabat taman surga yang sudah datang dan yang sudah selalu mensupport Taman Surga ya, terkhusus di kajian ini, kajian rutin setiap Sabtu pekan pertama, kedua dan ketiga setiap bulannya. Semoga Allah mengganti apapun itu ya, harta kita, tenaga kita yang sudah kesini dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda. Sebelum dimulai, Ustaz, seperti biasa kita tanya dulu nih, Ustaz, ya, untuk judul kajian hari ini. Judul dan maksud dari, atau mungkin kalau maksud mungkin belum dijelaskan ya. Judul dari kajian hari ini. Nah, boleh yang tahu, boleh yang angkat tangan. Menghitung hari dan Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Jadi hari ini judulnya adalah menghitung hari. Nah, yang penasaran sama nih, Anda juga penasaran menghitung hari apa ini ya. Jadi kita langsung saja ya, kita serahkan sepenuhnya kepada Ustaz Didik Gelar Permana BAM Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terlalu gaul ini. Allahumma shalli wa sallim ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah, walaupun imani wa rahmatullah, syukur kita kembali kepada Allah yang masih memberikan kesempatan usia kita untuk menambah amal kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidaklah lain hanya potongan-potongan hari saja. Sebagaimana dikatakan oleh seorang salaf, innal anta kita ini hanya potongan waktu saja. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Jika berlalu satu hari, maka berlalu pula lah sebagian dari dirimu. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan usia. Terlebih lagi kita sekarang sudah memasuki bulan
Sya'ban tanggal berapa? 8, 9. Tanggal 9 Sya'ban, bulan yang dikenal oleh para ulama dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Karena bulan ini sudah sangat dekat dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya tidak heran jika para ulama kita sudah mengkhususkan bulan ini sebagai bulan membaca Al-Quran. Ya, kebanyakan kaum muslimin menjadikan bulan Al-Quran itu adalah bulan Ramadan. Padahal sejatinya harusnya bukan hanya bulan Ramadan, bahkan dari bulan Sya'ban kita harus jadikan ini sebagai bulan Al-Quran. Jadi kalau bisa kita sudah mulai buka terus Al-Quran, dan nanti ketika kita masuk bulan Ramadan sudah terbiasa, kalau bahasa orang sekarang ngegas, ya, sudah terbiasa ngegas ibadah terus, masuk Ramadan sudah gaspol. Itu harapan kita, karena para ulama di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan bahwa Syahrul Sya'ban, Syahrul Taqizah, bulan Sya'ban ini adalah bulan menyiram tanaman. Terkait tema kajian kita menghitung hari, ini kayak judul apa ya, menghitung hari? Kajian. Iya. Kita sudah mulai menghitung hari menyambut tamu yang sangat agung. Kalau kita di dalam jadwal kehidupan kita akan kedatangan tamu, misalkan ya di rumahnya Kang Doni akan kedatangan Pak Presiden tanggal 13 Februari. Kira-kira apa yang dilakukan? Bersih-bersih, menyediakan makanan, menyediakan persiapan semuanya. Itu kalau yang datang presiden, ya, raja di antara raja-raja dunia, ya, pemimpin di antara pemimpin-pemimpin dunia, yang itu manusia sama. Kita sekarang akan kedatangan tamu yang luar biasa agung, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kita akan kedatangan tamu yang luar biasa agung, yang para ulama menyiapkannya 2 bulan sebelumnya. Dari bulan Rajab mereka sudah mulai persiapan. Kalau doanya, persiapannya 6 bulan sebelumnya. Sebagaimana Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala, dia mengatakan kana min du'aihim, di antara doanya para salaf, para pendahulu kita dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Allahumma sallimni Ramadan. Ya Allah, sampaikan Ramadan kepada diriku. Penekanan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya penerimaan. Ini yang diucapkan oleh para ulama kita 6 bulan lamanya. Bayangkan, 6 bulan sebelumnya mereka berdoa, ya Allah, sampaikan aku bulan Ramadan. Berarti 6 bulan sebelumnya bulan apa ya? Bulan 3, berarti bulan Masehi atau itu ya? Hijriah. Hijriah. Ya, bulan ketiga berarti bulan apa? Ayo. Jangan kalah sama yang di SD dan TK, mereka apa? Bulan 3 adalah bulan Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Muharram, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab wa Sya'ban,
Ramadan. Ya. Kemudian Ramadan, ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, ini jangan sampai kita kalah hafalannya sama bulan Masehi. Ya, karena kita kan gajiannya pakai bulan Masehi ya, jadi kadang bulan Hijriah ini lupa. Gak ada hubungannya soalnya. Padahal hendaknya kita lebih hafal bulan Hijriah. Nah, 3 bulan berarti dari bulan Rabiul Awal mereka sudah mulai berdoa. Terus berdoa. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Ya, mereka berdoa kepada Allah supaya sampai di bulan Ramadan. Kemudian nanti setelah selesai bulan Ramadan, mereka berdoa 6 bulan lagi agar ibadah di bulan Ramadan diterima. Ya, jadi 6 bulan lagi. Apa saja berarti? Ya, Apa saja 6 bulan itu? Setelah Ramadan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, ya, Rabiul Awal, iya. 6 sampai bulan awal. 6 bulan lagi. Berdoa terus supaya ibadahnya di bulan Ramadan diterima. Allah. Siapa di antara kita yang berdoa dengan satu doa yang sama diulang-ulang? Ya, ada satu doanya apa? Yaitu doa yang umum saja. Rabbana atina fid dunya, itu bertahun-tahun itu. Ya, itu beda lagi. Ya. Ini yang kita maksudnya adalah doa khusus. Diulang-ulang seperti Nabi Ya'qub alaihissalam mengulang-ulangi satu doa untuk bertemu dengan anaknya Yusuf alaihissalam 40 tahun. Sabar sekali ya. Satu doa 40 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam meminta keturunan berpuluh-puluh tahun. Maka ya, kalau hanya 6 bulan ini bagi orang-orang soleh itu waktu yang pendek dengan satu doa yang sama. Demikian juga Ma'qil atau Ma'la bin Fadl, ya, dia menjelaskan kanu yad'una Allah 6 ashhur an yuballighahum Ramadan, thumma yad'unahu 6 ashhur an yataqabbalahu minhu. Ini dijelaskan oleh Ma'la bin Fadl. Dulu para sahabat mereka berdoa kepada Allah supaya sampai bulan Ramadan selama 6 bulan. Kemudian 6 bulan setelahnya berdoa kepada Allah supaya diterima ibadah mereka di bulan Ramadan. Nah, kenapa kok sampai sedemikian dahsyatnya? Ya, di antara dalil yang menunjukkan akan dahsyatnya bulan Ramadan adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwasanya seorang sahabat Talha bin Ubaidillah, beliau bermimpi tiba-tiba ada di depan pintu yang sepertinya itu pintu surga bersama 2 orang yang masuk Islamnya berbarengan. Datanglah sesosok malaikat kemudian mengizinkan masuk orang yang ibadahnya biasa-biasa. Kemudian keluar lagi baru mengizinkan masuk orang yang ibadahnya luar biasa, bahkan meninggalnya di medan jihad sebagai syahid. Maka Talha heran, ini kok bisa seperti ini? Di bagiannya diceritakan kepada para sahabat. Fa'ajibu min dzalika, mereka semuanya heran, kok bisa ya? Sampailah kepada Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun, kok kalian heran? Alaysa qad makatha hadza ba'da hasanah, bukankah orang ini telah panjang usianya lebih 1 tahun? Wa adraka Ramadan fa shawma, kemudian bertemu lagi dengan bulan Ramadan dan saum lagi. Ya. Kemudian dia melaksanakan sholat sekian dan sekian dari bilangan jumlah sujud. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard, sungguh kedudukan keduanya itu jaraknya seperti langit dan bumi. Subhanallah. Ini hadis sahih atau hadisnya hasan, di nilai baik sanadnya oleh Syekh Al-Albani
rahimahullah ta'ala. Ini luar biasa sekali ya. Orang bertemu bulan Ramadan saja itu luar biasa, dahsyat, nikmat yang sangat patut disyukuri ya. Dan di antara angan-angan orang-orang yang sudah wafat adalah ingin bertemu dengan bulan Ramadan ya. Ingin bersujud walaupun satu kali sujud, menambah sholat lagi, ingin bersedekah, la asaddaqanna, saya akan benar-benar bersedekah. Ini amalan-amalan yang akan menjadi angan-angan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Belum lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang berkah." Ya. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang berkah. Karena apanya? Karena banyak apa? Karena banyak jackpotnya. Apa? Itu bulan. Oh, Ramadan, kenapa bulan Ramadan jadi berkah? Karena penjualan meningkat. Apakah seperti itu? Bukan ya. Ramadan sale. Ramadan sale. Ya. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang berkah? Karena kebaikan di bulan Ramadan itu deras, pahalanya mengalir deras. Bahkan di satu hari di bulan Ramadan ada yang pahalanya sama dengan 83 tahun. Subhanallah. Satu hari sama dengan 83 tahun. Kalau seandainya kita ditawarkan oleh bos kita, siapa yang besok mau lembur, saya kasih gaji untuk 83 tahun. Itu kira-kira gimana? Gaskin langsung. Sudah ada yang gaji ini. Aduh, langsung semuanya tuh. Siapa yang besok lembur, saya kasih gaji 83 tahun. Ini tawaran dari Allah SWT. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, kemudian dia ikhlas mengisi dengan benar-benar, tidak berbuat sia-sia, beribadah dengan sungguh-sungguh, maka baginya pahala seperti dia beramal 83 tahun, 1000 bulan. Mana? Ya, namun terkadang syaitan sangat pintar menjadikan kita sibuk. Jadi semakin akhir Ramadan, semakin maju soft itu, semakin mengalami kemajuan. Ya, makin maju, bukan kemajuan itu bertambah, bukan semakin berkurang. Ya. Sebelumnya itikafnya di masjid, tanggal 21, 23 di masjid, 25 sudah di mall ya. Itikafnya sudah di mall. Ini aduh, baju belum kebeli nih. Makanya usahakan antum beli baju lebaran dari sekarang. Ya, Anda sarankan bapak belikan baju lebaran dari sekarang. Ibu-ibu yang bikin kue bikin dari sekarang. Ya, jangan sampai nanti ya Ramadan sibuk bikin kue saat belum dapat THR. Ya, gimana caranya gitu ya? Makanya di Saudi Arabia diskon-diskon itu adanya di bulan Sya'ban. Ya, diskon itu adanya sekarang. Diskon besar-besaran ya, Sya'ban. Ya, karena mereka paham gitu, supaya apalagi di sana, di Saudi orang paham Ramadan itu fokus ibadah. Ya, apalagi di sana sholat tarawihnya 2 kali, Pak. Ya. Setelah Isya, ya habis setelah maghrib makannya, kemudian setelah Isya salat. Itu kurang lebih sampai jam 9:30 dari setelah Isya sampai 9:30. Ya, karena kan 1 juz semalam 1 juz. Kalau masjid-masjid kecil setengah juz. Ya, masjid-masjid kecil setengah juz. Kalau masjid besar 1 juz. 9:30. Nanti ya
hari terakhir jam 1 ke masjid lagi, sholat tahajud lagi, 1 juz lagi, jadi semalam 2 juz. Maka 10 hari terakhir nggak ada waktu bagi mereka untuk cari-cari baju. Nah, tokoh-tokoh memang ini akhirnya mereka buka diskon besar-besaran di bulan Sya'ban. Dari bulan Sya'ban. Ini mudah-mudahan kedepannya di kita seperti ini ya. Jadi THR itu Sya'ban gitu. Nah, yang punya perusahaan itu bagus. Ya, jadi THR-nya kayak Sya'ban biar mereka beli bajunya di Sya'ban, ya, bikin kuenya di Sya'ban. Kalau bikin kue di Sya'ban, Syawal masih bagus ya. Ya. Mudah-mudahan ya, bikin kuenya yang kering-kering supaya awet. Ya. Ya, setidaknya jangan terlalu disibukkan. Kalau bisa beli saja kue. Ya, jangan sampai malam Lailatul Qadar ibu-ibu lagi nyetak kue, ya, kue semprit, kue apa lagi? Ya, Lestar ya. Subhanallah, ini sangat sayang sekali. Kemudian kata Nabi SAW, "Iftaradallahu alaikum siyamahu." Allah wajibkan bagi kalian saum di bulan Ramadan. Sifatnya wajib bagi laki-laki dan perempuan dewasa. Dulu di awal Islam Allah berikan pilihan, orang yang dewasa mau saum atau bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi siapa yang mampu boleh dia bayar fidyah. Ya, jadi seperti antum yang masih muda seperti ini boleh pilih mau saum mau bayar fidyah. Saum boleh. Kalau di zaman itu masih boleh, antum masih mau saum kalau ada rezekinya fidyah mungkin. mungkin. Ya, so, di awal Islam itu boleh. Orang boleh pilih saum atau bayar fidyah. Kemudian turunlah ayat di surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada semua kalian untuk saum, kecuali yang sakit. Ya, bagi yang sakit dia harus mengqadha di hari yang lain. Kemudian kata Nabi SAW, "Tuftahu fihi abwabul jannah," dibukakan semua pintu surga. Kalau sekarang pintu surga itu tertutup. Yang di bulan Ramadan dibukakan. Ya, ini menunjukkan bahwa rahmat Allah dibuka seluas-luasnya, ampunan Allah dibuka seluas-luasnya. Ya. Jadi kalau ada satu waktu istana presiden terbuka, silahkan semua masyarakat yang mau masuk ke istana presiden silahkan masuk. Ya. Inilah kalau untuk surga waktunya bulan Ramadan. Bukan pintunya dibuka lebar-lebar. Siapa yang ingin masuk segera dengan amal-amalannya. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa fihi abwabul jahim," ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu. Tapi tetap aja maling ada. Ya, apalagi pas menjelang Ramadan, pas menjelang Lebaran, ya, mungkin sebagian maling itu belum bisa belikan baju buat anak istrinya, subhanallah. Dan kalau kita nemu maling jangan langsung dipukul, Pak. Ini kebiasaan buruk di masyarakat kita, maling langsung dipukul, tangkap saja dulu, ya, terogasi dulu, langsung bupuk-bupuk, ya, kayak ayam. Ya. Padahal yang dicurinya kecil, ya. Bisa jadi kecil gitu. Nah, di Saudi Arabia, di rumah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau suatu malam pernah kepalingan. Tiba-tiba mendengar suara dari atas rumahnya. Kemudian beliau pencet, karena beliau kan buta ya, nggak bisa lihat, beliau pencet, bangunlah anak-anaknya. Dan nanya, ada apa? Ini sepertinya ada orang yang masuk. Dicarilah sama anak-anaknya. Akhirnya ketahuan, benar, di salah satu ruangan ada pencuri, tangkap. Kemudian setelah itu apa yang kata Syekh bin Baz? Setelah ditangkap, ditanya, kamu sudah makan belum? Ya. Panggil semua tukang masak sekarang.
Subhanallah. Jadi si maling ini suruh makan dulu, makan dulu. Dan setelah makan baru ditanya, kenapa kamu kok ngiri? Yang qadarullah pencurinya ini adalah orang Pakistan. Dan di Saudi banyak orang Pakistan. Dia mengatakan bahwa bapak saya itu sedang ada di rumah sakit, perlu biaya kurang lebih 10.000 real. Ya, saya baru ada 5.000 real, perlu 5.000 lagi. Maka ya saya langsung perintahkan salah satu keluarganya atau muridnya yang punya kenalan sama orang Pakistan, benar gak orang ini punya bapak dirawat di rumah sakit namanya pula, coba cek di rumah sakit. Ternyata benar. Maka Pak Ibu bin Baz, beliau beri 5.000 real, beri 10.000 real, 5.000 untuk di rumah sakit, 5.000 untuk kehidupannya supaya dia tidak mencuri lagi. Ketika Syekh bin Baz meninggal, orang ini sampai hampir pingsan. Karena setelah kejadian itu beliau jadi suka ikut kajiannya gitu. Ya, dan menjadi orang dekat, duduk dekat. Sehingga ketika meninggal orangnya sangat kehilangan. Dan itu luar biasanya akhlak para ulama. Jadi nemu maling itu jangan langsung dipukul, ya bengok, subhanallah. Ya langsung jadi ya menjadi bulan-bulanan masyarakat. Kenapa kok di apa bulan Ramadan kadang ada pencuri? Bukannya setannya lagi dibelenggu? Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, setan yang dibelenggu hanyalah setan-setan junior, setan-setan kelas 3. Ya, makanya kebangetan kalau kita masih bermaksiat di bulan Ramadan. Ini menunjukkan iman kita yang sangat lemah. Lawan setan kelas 3 saja kalah, bagaimana lawan setan kelas apa? Ya. Demikian juga kemungkinan kedua, yaitu semua setan dibelenggu, namun yang tersisa hanya hawa nafsu. Ya, tinggal hawa nafsu saja. Berarti kalau terjadi keburukan ini murni hawa nafsu. Faktor eksternalnya sudah tidak ada. Ini dua kemungkinan ketika terjadi keburukan di bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi SAW, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Di bulan Ramadan ini ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man harima khairaha faqad hurima. Siapa yang dihindarkan dari kebaikan itu sungguh dia orang yang paling merugi. Makanya kita niatkan Pak, untuk setiap tahun 10 hari terakhir itu kita iktikaf. Ya, semampu kita. Kalau yang kerjanya di PT mungkinnya ya semaksimalnya dia. Kalau perlu duduk di masjid, kemudian jam waktu kerja ya enggak kerja. Kalau memang tidak bisa, libur. Kan ini luar biasa tawarannya. Seperti tadi, kalau ada bekerja ditawarkan kamu kalau lembur sehari saja atau 10 hari saja, kamu dapat gaji 83 tahun. Ini kan mungkin orang berlomba-lomba. Ya, saja sebagaimana mengatakan hadal hadis aslun fi tahliatin nas ba'dhum ba'dha fi syahril Ramadan. Hadis ini menjadi dalil bolehnya kita mengucapkan selamat ketika datang bulan Ramadan. Jadi boleh kita nanti sebar ya selamat hari selamat menjalankan ibadah saum. Ya, tidak masalah berdasarkan hadis yang mulia ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung. Perlu kita sambut dengan matang. Dan di dalamnya ada berbagai macam kebaikan yang itu tidak ada di bulan-bulan lain. Sebutkan bulan apa yang pintu surga semuanya dibuka, pintu neraka semuanya ditutup. Dan sebagian ulama berikan kesimpulan bahwa di bulan Ramadan ya sebagian pelaku dosa diringankan azabnya di kuburannya berdasarkan ini pintu neraka ditutup.
Kenapa? Karena ya orang yang ada dalam kuburan ketika dia diazab maka dia akan melihat tempat posisinya di neraka. Datanglah panas-panasnya. Sampai ada yang mengambil kesimpulan seperti itu. Walaupun ini perlu kepada dalil ya, tapi yang jelas di bulan Ramadan ini adalah bulan yang benar-benar pintu rahmat Allah dibukakan, pintu ampunan Allah benar-benar dibuka lebar. Ya. Kemudian dari Abu Bakar bin Abi Bakar, beliau pernah mendengar para masyayikh yang mengatakan idza hadara syahr Ramadan qad hadara mutahhirun, jika telah datang bulan Ramadan telah datang pencuci. Wa yaquluna imbasitu bin nafaqati fi fa innaha tudha'af kan nafaqati fi sabilillah. Mereka mengatakan berbanyaklah kita mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan karena pahalanya dilipat gandakan seperti ketika seorang bersedekah di medan jihad. Ya, ini disebutkan dalam kitab Fadhail Ramadan karangan Ibnu Abi Dunya. Jadi pahala sedekah di bulan Ramadan itu seperti kalau kita sedekah di masa-masa perang. Ini besar sekali pahalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man jahaza jaisal usrah falahu jannah." Siapa yang bersedekah untuk persiapan perang usrah, perang Tabuk, maka baginya surga. Karena memang perang itu masa-masa yang membutuhkan biaya. Makanya tidak heran ketika Saudi Arabia menetapkan pajak tahun 2018. Sebelumnya bertahun tahun nggak ada pajak Saudi. Pajak apapun tidak ada. 2018 mulai menerapkan pajak penjualan. Kenapa? Karena uang negara hampir ya defisit. Ketika kasus perang melawan Houthi, perang lawan Yaman, lawan Syria, akhirnya mulai diberlakukan ya pajak. Ya. Maka memang perang itu menguras biaya. Ya, demikian juga di dalam Islam awal mulanya pajak masuk ke negara Islam adalah di zamannya Imam Nawawi yang 600-an sekian. Itu ketika sama pemerintahnya perang di masa pemerintahan Zahir Beibars. Beliau mengumpulkan para ulama kemudian mengatakan bagaimana kalau kita terapkan pajak. Ya, karena kita perlu dana, maka ulama yang lain membolehkan, tapi Imam Nawawi diam. Ketika ditanya bagaimana engkau, kata beliau, selama saya melihat raja menggunakan istana yang lebih mewah dari rakyatnya, menggunakan kendaraan yang lebih mewah dari rakyatnya, saya tidak akan menghalalkan pajak selama-lamanya. Maka ketika itu setelah kejadian itu Imam Nawawi itu diasingkan. Maka ya sekali lagi bahwa pajak perang itu sangat membutuhkan biaya, sehingga orang yang bersedekah ketika perang pahalanya sangat besar. Demikian juga kita sedekah di bulan Ramadan pahalanya sangat besar. Ya. Ini kurang lebih sebagai pertimbangan saja. Masya Allah ya Ustaz ya. Tadi betapa mulianya Ustaz ya bulan Ramadan, sampai memang pintu hanya di bulan Ramadan Ustaz ya, pintu surga dibuka seluas-luasnya, yang artinya memang rahmat Allah itu dibuka seluas-luasnya. Ya. Nah, kan tadi sudah diibaratkan Ustaz ya, kita mempersiapkan bulan Ramadan aja para sahabat itu 6 bulan sebelum Ustaz. Ini kan kita cuma berapa hari lagi gitu Ustaz ya. Nah, mungkin apa aja Ustaz yang harus kita siapkan gitu Ustaz sebelum bulan Ramadan, walaupun mungkin dilihat dari tadi kisah sahabat itu kita udah telat banget gitu Ustaz ya. Nah, mungkin
apa saja Zat, persiapan yang harus kita persiapkan sebelum kita menyambut bulan Ramadan ini Zat? Baik. Nah, ini luar biasa ya. Persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Pertama tentu adalah niat yang ikhlas, niat yang tulus. Kita niatkan sebelum saya masuk bulan Ramadan, kalau saya punya usaha di bulan Ramadan, saya akan maksimal di bulan Ramadan. Niat itu nomor satu. Orang kalau sudah punya niat baik, itu akan baik, insya Allah. Walaupun nanti mungkin di perjalanan dia perlu diluruskan karena dia menyimpang dari ilmu, ya. Tapi kalau dia sudah punya niat baik, itu lebih mudah untuk diluruskan. Oleh karena Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya wa ya anakku inwil khair, berniatlah kebaikan. Ya, kenapa? Karena dengan kita berniat kebaikan itu akan digunakan untuk kita kebaikan. Tapi kalau kita sudah niatnya buruk di bulan Ramadan, wah nanti ini modal saya nih buat nipuin orang. Ya, saya mau jual ini, ya, misalkan saya mau jual makanan di siang hari bulan Ramadan khusus. Ya, ini kan menunjukkan bahwa niatnya buruk. Atau dia tidak punya niat sama sekali. Datang Ramadan main gitu ya, sudah biasa. Ini kurang ya. Berarti dia tidak menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dari sekarang niatkan kebaikan. Ya, saya akan kalau nanti masuk bulan Ramadan, gak akan alfa salat tarawih. Ya, kalau nanti saya masuk bulan Ramadan, minimalnya hatam 1 kali. Ya, kalau saya masuk bulan Ramadan, minimalnya sedekah saya sekian. Kalau saya masuk bulan Ramadan, ini dan itu. Ya, maka niatkan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha katabal hasanat was sayyi'at, tsumma bayyana dzalik." Allah itu mencatat semua kebaikan dan keburukan dan menjelaskan tentang, ya, kemudian menjelaskan tentang hal tersebut. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Siapa yang dia berniat kebaikan, kemudian dia tidak jadi mengerjakan, maka baginya pahala sempurna 1. Ini luar biasanya Islam, luar biasanya besarnya karunia Allah. Kita niat baik saja satu kebaikan. Fa'in amilah, kalau dia kerjakan, maka pahalanya 10 sampai 700 kali. Jadi kalau kita sudah siap nih dari sekarang, saya nanti Ramadan mau tarawih dulu. Ternyata terlambat, maka minimalnya 10. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Ya, Allah katakan satu kebaikan dikalikan 10. Ya, dalam ayat yang lain, ya, permisalan orang yang sedekah itu seperti orang yang menanam tanaman, dari 1 biji keluar 700 biji. Yang pertama, ya, niatkan kebaikan. Kata Nabi SAW, kalau dia berniat buruk, kemudian tidak jadi mengerjakannya, maka Allah akan catatkan baginya 1 kebaikan. Ini kalau di negeri selain Mekah Madinah, ya. Kalau di Mekah Madinah itu beda. Niat buruk saja dosa. Ya, Allah firmankan, wa may yurid fihi yuhadin bi mudhifu min adzabin alim. Siapa yang ingin, baru ingin saja, ya, berbuat keburukan, kami akan timpakan kepadanya azab yang pedih. Ini beda Mekah Madinah. Ya, makanya jangan sampai kita macam-macam di sana itu, ya. Niat buruk saja, buruk sudah. Ya. Di sini kita punya niat buruk, kemudian nggak jadi. Saya ingat dosa nggak jadi saya. Itu 1 pahala. Wa in amilah, kalau dia kerjakan, berapa dosanya dapat? 1.
Jadi tidak dikali lipatkan seperti kebaikan. Ya, ini di bulan Ramadan. Bagaimana dengan di bulan Ramadan? Kebaikannya tentu akan dilipat gandakan lebih banyak. Ya. Kemudian seorang penyair berkata, "Kam kunta ta'rif mimman shoma fi salafin min baini ahlin wa jirani wa kullani afnahumul maut wastabqata ba'dahum hayya fama aqrab al-qadi min ad-dani." Ya, beliau menasihatkan tentang bagaimana dekatnya kita dengan kematian. Betapa banyak orang yang kau kenal, dia hidup di bulan Ramadan yang lalu, baik itu dari keluarga kita, tetangga, ataupun teman-teman. Namun mereka sekarang sudah tidak ada karena ajal sudah menghampiri mereka. Wastabqa ba'dahum. Namun Allah masih menjadikan kamu tersisa hidup di muka bumi. Hayya fama aqrabal qawmi minad dani. Dan sungguh kita ini sudah sangat dekat dengan yang namanya kematian. Jadi jangan sampai kita ini merasa muda. Saya mau misalnya masih muda, nggak apa-apa lah, nanti bulan Ramadan godin juga. Apa itu godin? Ya, godin itu apa? Besok. Bukan. Ya, godin istilahnya. Batal. Ya, batal tanpa alasan yang dibenarkan. Godin. Itu bahasa mana ya? Ya, bahasa Belanda bukan? Bukan kan ya? Konoha. Ya, Bahasa Konoha. bahasa corona. Ya, sebagian bahasa Sunda itu kan dari bahasa Belanda ya. Samun itu kan bahasa Belanda. Samun. Ya, kembali. Tuntas ya. Kemudian beberapa kosakatanya dari Belanda. Entah godin ini dari Belanda bukan? Nah, cuman yang jelas sebagian orang godin, kenapa? Karena saya masih muda. Hanya SMA terutama yang umum itu ya. Itu setelah pulang sekolah mereka kemana? Ke warung, buka puasa bareng. Jam berapa? Zuhur. Buka puasa barengnya zuhur. Subhanallah. Ya, kalaupun wartegnya ditutup pakai kain, terlihat ada kaki-kaki yang menggantung. Mana? Ya, maka ini ingat, kita ini lebih dekat dengan kematian melebihi dekatnya kita dengan tali sendal kita. Kita dengan tali sendal kita itu nempel ya. Dengan kematian lebih dekat dari itu. Maka jangan sampai kita merasa aman bahwa kematian masih jauh dari kita. Dan niat ini Allah SWT firmankan di surat At-Taubah ayat yang ke-46, walau aradu furuja la'addu lahu hujjah. Allah firmankan tentang orang-orang munafik. Kalau memang mereka itu niatnya baik, ingin ikut jihad, pasti mereka bersiap-siap. Walakin karihallahu bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Akan tapi Allah tahu niat buruk mereka, sejatinya mereka itu gak ada niat jahat, maka Allah katakan kepada mereka, duduklah kalian bersama orang yang duduk. Jadi jangan sampai kita menjadi seperti orang munafik gitu. Ada musim-musim kebaikan, cuek saja. Ramadan begitu, subhanallah. Ini sifat orang munafik. Ada panggilan jihad, santai aja. Ya. Padahal kalau memang mereka berniat untuk ikut, pasti akan bersiap-siap. Menyiapkan bekal, menyiapkan kendaraan dan seterusnya. Akan tapi Allah tahu mereka itu sejatinya tidak ingin pergi, maka akhirnya dibiarkan dia seperti itu. Kemudian Allah berfirman di surat Muhammad ayat yang ke-21, "Falau salatullah lakan khairan lahum." Kalau seandainya mereka jujur kepada Allah, tentu itu lebih baik bagi mereka. Jadi kita jujur kepada Allah. Ingat kisah seorang sahabat Nabi SAW yang ketika Nabi SAW membagi-bagikan harta rampasan perang. Disampaikan kepada dia, ini harta bagianku.
Apa kata beliau? Ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena ini. Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta ini. Akan tetapi saya masuk Islam supaya ada anak panah yang menembus leher saya ini di sini. Apa kata Nabi SAW? Intasdukillah yasduk. Jika engkau jujur kepada Allah, Allah akan merealisasikan keinginan. Terjadilah di peperangan. Ternyata benar, orang ini meninggal dalam kondisi terkena anak panahnya tepat di sini. Kemudian kata Nabi SAW, sadaqallah fasadaqah. Dia jujur kepada Allah, Allah pun memberikan kepadanya akan diingin. Maka dari sekarang kita harus jujur kepada Allah. Saya masuk Ramadan, Allah lebih baik. Ya, dosa saya akan saya tinggalkan. Ya, saya akan semangat beribadah. Kalau kita sudah jujur, Allah akan beri. Di antara cara agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang nyaman di bulan Ramadan itu, dari sekarang perbanyak taubat. Ya, ini amalan yang kedua. Perbanyak taubat. Kalau tadi sudah berniat, yang kedua perbanyak taubat dengan taubat yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat yang kedua, wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana. Orang beriman, istighfarlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan memberikan kehidupan yang nyaman kepada kalian. Kita ingin hidup nyaman, terutama di bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan kita sibuk terlalu banyak orderan. Ayo ya, paket apa segala macam itu bagus ya. Tapi kalau saking sibuknya kita tidak bisa beribadah, tidak sempat tarawih, kemudian tidak sempat ya, apalagi sebagian orang tidak bisa saum, saking beratnya kerjaan mereka, tukang bangunan ya, ada yang nggak kuat akhirnya buka. Ini siasati hal itu dengan kita istighfar, taubat kepada Allah, supaya kita masuk ke bulan Ramadan sudah disiapkan oleh Allah kehidupan yang nyaman. Nih, kehidupan yang nyaman untuk kamu beribadah. Demikian juga di surat atau di ayat yang ke-52 di surat Hud juga Allah berfirman, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wahai orang beriman, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian hujan yang lebat dan menambah kepada kalian kekuatan di atas kekuatan yang kalian miliki. Tanya pada diri kita sekarang, berapa juz yang siap saya baca setiap hari sekarang? Macam-macam ya? Ada yang 1 juz, 2 juz, ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang 1 halaman, ada yang baru 2 ayat sudah KO nya ya, baru 2 ayat langsung dan 2 ayat ya. Maka siasati hal ini, jangan sampai kita masuk bulan Ramadan masih lemah juga ya, masuk bulan Ramadan sehari masih 2 ayat ya. Siasati hal itu dengan apa? Istighfar. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan yang kalian miliki. Mungkin sekarang kita hanya kuat setengah juz. Bulan Ramadan kita ingin kekuatan yang lebih. Dan kekuatan itu berhubungan dengan hati. Ya. Orang kuat main futsal 2 jam tanpa istirahat. Tapi kalau udah urusan tarawih, mesen dia ke imamnya, 80 kilo ya. Ini sudah pesen ke 80 km per jam. Jangan pelan-pelan. Subhanallah. Padahal dia orang kuat, orang terlihat kekar ya. Dan ini kejadian pada diri saya pribadi. Belum lagi sudah dipesan, dan 70 kilo ya. Ya. Ini padahal orang itu besar, wah. Tapi kalau sudah terurusan ibadah, berat.
ya, maka kita butuh yang namanya kekuatan hati. Kalau hati kita kuat, badan bisa diseret. Ya, tapi kalau hatinya lemah, sekuat apapun badan, berat rasanya kita beribadah. Ya, terawih dari imamnya baca al-ghasyiyah langsung ya, dan itu dipermasalahkan oleh para ulama ya, tentang hukumnya deheng batu tanpa ada kebutuhan, minimalnya makruh. Kalau sampai terbentuk dua huruf, ya itu bisa sampai batal. Karena itu tidak ada kebutuhan, tiba-tiba terbentuk dua huruf, ya, maka itu bisa sampai batal. Hati-hati. Maka siasati hal itu dengan berubah. Supaya kita kuat masuk bulan Ramadan, kuat nih. Ya, demikian juga ya, seorang penyair mengatakan, ya man yara ma fil qamiri wa yasma'u antal mu'iddu li kulli ma yatawaqqa'u. Wahai orang yang zat yang mengetahui apa yang ada dalam hati dan melihat serta mendengar. Engkau adalah zat yang menyiapkan semua yang kita angan-angankan. Ya man yurjalu syada'idin kulliha, ya man ilaihil mustata wal mahza'u. Wahai zat yang ketika kita mendapatkan kesulitan, dialah satu-satunya zat tempat kita mengadu. Ya man faza'in fadluhi fi qawli kun fa innal khaira indaka ajma'u. Wahai zat yang semua kebaikan ada pada tangannya, kebaikan hanya cukup diucapkan kun, maka jadilah apa yang dia inginkan. Man yasihu faqri ilaika wasilatun faqil istiqari ilaika faqri adfa'u. Tidak ada cara agar saya bisa lebih mendekat diri kepadamu kecuali rasa butuhnya diriku kepadamu. Man yasihu qar'i ibadika hilatun fa idza radatta fa ayyabadun aqra'u. Tapi kalau sudah tertutup, maka pintu siapa lagi yang bisa saya tutup? Maka ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada kebaikan yang bisa terrealisasikan kecuali kalau kita minta kepada Allah. Oleh karena di antara cara agar kita bisa maksimal di bulan Ramadan yaitu perbanyak berdoa juga di sekarang. Jadi ada yang tadi telah disebutkan, mudah-mudahan sudah hafal. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim ya Ramadan ya wa sallimni Ramadan wa sallimni ila Ramadan. Terjemahannya, ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan. Ya Allah sampaikan bulan Ramadan kepada diriku. Dan ya Allah terimalah ibadahku selama di bulan Ramadan. Jadi perbanyak doa tersebut agar kita bisa masuk ke bulan Ramadan dalam kondisi maksimal. Kemudian yang berikutnya, hargai waktu dari sekarang. Ya, poin yang keberapa? Tiga. Hargai waktu dari sekarang. Waktu ini adalah modal terbesar kita. Harta kalau hilang masih bisa diganti. Ya. Tapi kalau waktu sudah hilang, jangan harap bisa diganti. Oleh karenanya, kalau kita buka beberapa para ulama, mereka itu adalah orang yang paling pelit dalam tanda kutip berkaitan dengan waktu. Ada seorang syekh ketika berjalan melewati para pemuda, dikatakan para pemuda, syekh, nongkrong dulu bersama kami, kongkong dulu. Apa kata beliau? Kalau engkau bisa memberhentikan
jalannya matahari ini, saya akan duduk bersama. Ini mungkin kalau kita sekarang, ya apa ini? Lihat ya. Jadi kata beliau, kalau kau bisa memberhentikan matahari ini, saya mau duduk sama kamu, santai-santai kayak gitu. Nah, ini yang biasa, apalagi di bulan Ramadan. Demikian juga di antara biografi para ulama yang disebutkan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ada seorang yang kalau datang malaikat mencabut nyawa, kemudian dikatakan kepadanya, tambahlah amalanmu, gak ada kesempatan lagi. Ini saking berpikir untuk amal soleh semua. Jadi sampai orang itu seperti ini, menjadikan ini orang kalau datang malaikat mencabut nyawa, mengatakan tambah nggak bisa itu dan gak ada lagi. Habis semuanya dengan masalah. Sudah tak bisa lagi, dia kesempatan untuk nambah. Semuanya sudah full. Ya. Dan kalau kita baca beberapa para ulama itu tidurnya sedikit. Ya. Kalau sebagian orang kan dikit-dikit tidur. Gitu. Kalau mereka itu tidurnya sedikit. Ya. Syekh Bas misalkan tidurnya 4 jam. 3 jam di malam, 1 jam siang. Dan banyak yang seperti itu, 4 jam. Kalau kita 4 jam leneng ya, pusingnya ini, karena tidak terbiasa. Tapi mereka itu sudah terbiasa, sehingga bisa. Dan dokter itu tidak mensyaratkan harus sekian jam, yang penting tidurnya berkualitas. Itu yang bermanfaat untuk tubuh. Nah, kita sulit 3 jam kenapa? Karena tidak terbiasa. Tapi kalau sudah biasa ya biasa saja. Apalagi Syekh itu pangkatnya sangat banyak. Rektor Universitas Lamanina, Ketua Dewan Fatwa Salafi, Ketua Dewan Ulama Salafi, belum lagi banyak kegiatan-kegiatan beliau. Makanya tidak heran kalau tidurnya 3 jam di malam, 1 jam di sore. Jadi dikatakan siangnya itu di sore. Nah, jadi tidak masalah sebenarnya tidur sore hari itu kalau memang butuh ya. Kecuali kalau ada yang kalau tidur sore hari bablas, jadi jangan tidur sore. Jadi perhatikan waktu kita di bulan Ramadan. Kemudian ya sedikitkan kita makanan di bulan Ramadan. Dan mulai dari sekarang mulai menyedikitkan makanan. Yang bulan Sa'ban mulai berlatihan, perut itu agak dikosong-kosongin. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, wa ma ra'aitu akthar siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak saumnya melebihi di bulan Sya'ban. Kecuali Ramadan ya. Ramadan kan jelas 1 bulan full. Adapun Sya'ban itu hampir full. Ya. Kecuali di 1 atau 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Ini terlarang kita sahur di hari tersebut. Demikian juga ketika Nabi SAW ditanya kenapa kok Anda sahur penuh seperti ini, kata beliau, fa'uhibbu an yurfa'al amali wa ana sha'im. Saya itu senang amalan saya selama 1 tahun diangkat dalam kondisi sahur. Ingat, di bulan ini amalan kita selama setahun akan diangkat kepada Allah, akan disetorkan kepada Allah. Rasulullah ingin amalan diangkat dalam kondisi sahur. Ya, maka menyedikitkan makanan itu sudah bisa dilatih dari sekarang, terutama di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai sahur itu jamak 2 piring. Jadi nanti karena saya udah gak ada jatah lagi makan siang, nah sekarang nih 2 piring. Ya, pas bukanya, masya Allah, gorengan 1 piring, ya saus buah, kemudian apa lagi bingsu, ya, terus masalah aja gitu. Pas buka semuanya masuk. Maka ini dari segi kesehatan tidak baik, demikian juga dari segi sisi syar'i tidak baik. Karena ketika itu dia tidak
ya, mengambil manfaat dari efek sawit itu. Apa faedah sawit itu? Di antaranya adalah menyempitkan jalur setan. Ketika kita makannya sedikit, jalur setan ini jadi semakin sempit. Ya. Karena setan mengalir di aliran darah kita, sehingga orang yang sedikit makannya akan lebih mudah mengatur hawa nafsunya. Ini diantara hikmah kenapa harus ada sahur, ya. Supaya kita bisa memperkecil jalan lingkup setan. Jalurnya itu disempitkan. Oleh karenanya Muhammad bin Wasi, seorang ulama salaf, mengatakan man qalla ta'amuhu fahima wa afhama wa safa wa raqqa. Kata beliau, siapa yang makannya sedikit, maka dia akan mudah paham. Akan jadi orang yang paling paham bahkan, dan hatinya bersih dan mudah menangis. Ini faedah kita sedikit makan. Wa inna kasrata ta'am tamna'u sahibaha al-kathir mimma yurid. Sesungguhnya banyak makanan, banyak makan itu akan menghalangi kebanyakan apa yang dia inginkan. Maksudnya hal-hal tadi bersih hati jadi terganggu. Karena kejadian itu, apalagi kalau seandainya mayoritas waktunya untuk perut. Ibaratnya ya restoran bukan gitu ya. Bakso paling enak di mana? Gampang. Jangan 4 jam. Baksonya 15 menit. Ya. Demikian juga berkata Salamah bin Sa'id, in kana rajul la yu'ir bil batn kama yu'ir bil dhanbi ya'maluhu. Sungguh seorang itu dianggap buruk, dilihat dari apa yang dimasukkan ke dalam perutnya, sebagaimana seorang dianggap buruk dengan dosanya. Jadi apa? Ya, ketika seorang itu hapus makannya, itu bisa dinilai buruk, sebagaimana orang juga bisa dinilai buruk dengan dosa-dosanya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh kenyang. Yang badannya agak besar jangan tersinggung dulu. Ya, bahkan sebagian ulama pun badannya besar nggak masalah. Ya, dikatakan kepada sebagian salaf, kenapa kok Anda gemuk? Kata beliau, saya ini bahagia luar biasa dengan Islam. Saya masuk Islam bahagia ini. Mudah-mudahan antum pun demikian ya. Ini saking saya bahagia dan sedang masuk sunnah. Jadi gini. Alhamdulillah. Ya, jadi gemuk ini tidak terjelas sebenarnya. Ya, selama kan ya dia tidak dan bisa jadi yang kurus juga makannya banyak. Ya, jadi jangan jadi panutan kurus kubur, enggak. Tapi yang dicela adalah makan yang banyaknya ini. Ya, bisa jadi kurus dan makan yang banyak, ternyata apa? Cacingan. Cacingan ya. Makan yang banyak, ternyata cacingan. Ya. Demikian juga ada seorang yang sendawa di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa'anna jasa'at, tahan sendawaku. Fa'inna atwalukum syaba'an fid dunya, atwalukum ju'an yawmakin. Sesungguhnya orang yang paling kenyang di dunia itu orang yang paling kelaparan di akhirat. Jadi jangan sampai kita ini ambisinya makanan. Dulu ada masih ingat ya, waktu SD itu ada perlombaan benteng Takeshi. Iya. Ya, masih ingat tidak? Ingat, Sob. Dan pengen nyobain sebenarnya. Udah Gede udah hilang tapi benteng Takeshi. Lomba makan mie 300 mangkok.
Ini bahaya seperti ini. Tidak boleh. Makanya apa hukumnya kita makan di tempat makanan all you can eat ya? All you can eat. Boleh. Kenapa? Karena hakikatnya perut orang itu terbatas. Ya. Jadi kalaupun ada goreng itu sedikit, tidak jelasannya tidak banyak. Ya. Baik yang badannya besar, badannya kecil, makannya masih gitu aja, nggak akan beda jauh. Maka tidak masalah. Kemudian yang kelima, pelajari hukum saum dari sekarang. Pelajari hukum saum dari sekarang, apa pembatalnya, apa kewajibannya, apa sunnah-sunnahnya. Jangan sampai kita sama pengus ampal lah. Nah, bisa jadi kita lupa lagi. Bisa jadi ada yang belum tahu. Ada orang yang nggak tahu kalau hubungan suami istri di siang hari Ramadan itu nggak boleh. Dan ini kejadian di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dia dikalahkan oleh sahabatnya. Dan ini kafarannya sangat besar. Kafarannya sangat besar. Demikian juga berkaitan dengan kontemporer, hal kontemporer boleh nggak disuntik, gitu ya? Itu kan harus kita pelajari. Suntikan boleh kalau bukan dalam bentuk makanan. Vaksin misalkan itu tidak membatalkan saum, tapi kalau menguatkan tubuh itu batal. Demikian juga masukkan cairan ke tubuh itu maksudnya tidak batal kalau yang melewati tenggorokan. Jadi pakai tetes mata nggak masalah, tetes telinga tidak masalah. Tetes telinga juga tidak masalah. Ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu ya, kalau kita belajar mazhab Syafi'i, masukkan satu telinga itu nggak boleh. Makanya kan sebagian masalah kita oleh kuping saja nggak boleh gitu. Nggak mau oleh kuping gitu. Padahal itu lemah di antara pendapat mazhab yang lemah. Kemudian yang kedua, membiasakan sahur dan sholat malam serta perbanyak baca Quran dari sekarang. Biasakan sahur, perbanyak baca Quran dan sholat malam dari sekarang supaya kita masuk ke bulan Ramadan sudah benar-benar bisa sprint. Karena kita sudah pemanasan dari sekarang lagi di Ramadan terus sprint. Ini harapan kita, dan tentu yang terakhir adalah niatkan kita berlomba menjadi juara di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya sekedar niatkan kebaikan, tapi niatkan menjadi juara. Ayatnya sangat banyak, di antaranya surat Al-Imran ayat yang ke-133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Berlombalah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kita harus berlomba. Ya, jangan coba berlebih ayat lebih parah pula. Nah ini jangan sampai ya. Orang yang juga dapat berburu bahwa saya, wah ini bukan mental juara kalau seperti ya, kalau urusan akhirat kita harus berusaha menjadi juara. Nabi SAW juga bersabda, sadaqal mufarridun, juara orang-orang al-mufarridun. Siapa al-mufarridun? Yaitu orang yang zikirnya luar biasa banyak. Ini mungkin hal yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Wallahu ta'ala. Insyaallah penjelasan yang sangat jelas ya yang dijelaskan oleh Ustadz mengenai persiapan-persiapan yang kita harus lakukan sebelum bulan Ramadan. Tapi ada tetes yang membatalkan, Sat? Ya. Tetes teh manis ke mulut gitu. Oh iya. Itu Masya Allah. Ya, apalagi ditelan ya. Kalau ibu-ibu hanya untuk nyicip nggak? Oh boleh. Baik. Sebelum ditutup, mungkin sebelumnya untuk akhwat mungkin belum bisa bertanya karena terkendala teknis. Jadi khusus untuk sahabat Taman Surga Ikhwan dulu ya yang ingin bertanya. Boleh yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Silakan. Silakan. Ya. Waalaikumsalam.
Ya. Ya. Oh gitu. Baik. Ya. Apakah ada pekerjaan yang bisa membatalkan puasa? Ya. Yang Anda tahu sekarang yang membatalkan puasanya hanya satu atau dua ya, yaitu makan, minum, dan hubungan suami istri. Ini pekerjaan juga ya, kegiatan nanti. Adapun kalau misalkan hal yang lain seperti tadi makan, melakukan aktivitas riba, walaupun secara bahasa makan riba ya, itu. Demikian juga bohong ya, sebagian orang kan meyakini bohong, kamu batal sudah makan sekarang. Nangis atau Ya nangis ya, kamu nangis batal ya, berenang ya, mandi ya, itu bukan batal ya. Kalau tadi ada beberapa dosa itu yang disebutkan seperti riba, kemudian lagi bohong, itu tidak membatalkan tapi bisa menghilangkan pahala. Jadi pahalanya hilang gitu. Percuma Nabi SAW mengatakan puasa ingin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Bukan banyak orang yang sahur tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa, hanya lapar dan haus saja. Di antaranya yaitu dia suka mengucapkan dusta. Dan kemudian juga yang di antara hal yang mengurangi pahala sahur kita adalah suka marah. Makanya sahur ini latihan kita supaya tidak suka marah. Ya. Makanya kan kalau ada yang mengajak debat kita, ngajak berantem kita, disarankan untuk mengucapkan apa? Inni sha'im, bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya, saya lagi sahur. Kalau ngajak macam-macam, saya lagi sahur. Mungkin lagi maghrib. Bukan bukan nanti habis maghrib, bukan. Ya. Kalau berantem nanti habis maghrib, bukan gitu maksudnya. Ya, sama sebarang bukan, tapi maksudnya latihan kita ini lagi sahur gitu. Ya, lagi sahur harus bisa melatih diri supaya nanti ketika selesai bulan Ramadan kita sudah terbiasa menahan marah. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Ada pun yang tadi yang nangis, ya itu tidak bisa dan juga tidak membatalkan puasa. Mandi orang kadang itu yang banyak yang kerjanya keras ya di bangunan atau pertanian, itu mandi berkali-kali nggak batal biar segar sudah menyegarkan diri. Bisa. Tapi mungkin itu ya Pak untuk jawabannya, dan mengingat waktu sudah mau azan maghrib, atau ada yang mau masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz di asasi akhir ini. Yang pertama Ustaz, apabila di sekitar masjid kita mengenal masjid di dekat atau tidak lumayan yang harus jalan kaki gitu. Ini kebanyakan masjid itu sholat tahunnya 90 waktu berjam. Berapa? Ini dari mulai dulu apa yang saya cepat. Bahkan ada 23 rakaat, tapi cepat masih banyak mas. 15 sudah beres gitu. Nah ini berarti bagaimana kan hampir banyak dari ketua itu seperti itu. Apakah harus kita pergi ke tempat yang ada jauh lebih baik atau bagaimana? Itu pertama. Kedua, pertanyaan kedua adalah di Indonesia kan banyak pendidikan model seperti misalkan anak usia di bawah 10 tahun, 6 tahun. Kemudian dari puasanya cuma jam 9, itu atau jam 10, bukan, nanti besok 16 jam. Apakah harus seperti itu baik atau seperti apa baiknya? Yang pertama terkait masjid yang sholatnya sangat cepat sampai 90 kilo 95 dan mungkin yang 250 cc 180. Jadi bagaimana kalau sangat cepat seperti itu, ya tentu ini bahaya ya, bisa
sia-sia salat kita. Jadi sebagian orang itu yang penting banyak ya, tapi cepat. Tapi kalau anak rasa sih yang cepat, sangat cepat itu nggak terlalu banyak sih. Banyak, cuman nggak terlalu banyak. Jadi masih anak perhatikan ya, kalau di daerah itu masih banyak yang yang bisa terhitung itu makinanya. Walaupun suratnya pendek-pendek, ya kan? Ayat atau kalau pakai keduanya selalu tunggu ini. Yang pertamanya itu sebenarnya ya selama gerakannya, selama bacaannya masih dikatakan tumakinah, walaupun cepat nggak masalah. Tapi kalau sudah sangat cepat, sudah di 23 rakaat 15 menit, ini cepat sekali. Maka ketika itu kita pilih hasilnya, cari hasil yang lain yang tumakinah, karena percuma. Ya, Nabi SAW pernah mendapatkan orang yang sholatnya cepat. Katakan misalnya dia fasalu saya dalam musalli, kembali kamu belum sholat sampai 3 kali. Kata orang ini, ya Rasulullah saya nggak bisa yang lebih baik dari ini maksimal saya. Maka nanti ajarkan kalau kamu sholat aktif, kemudian nanti ketika kubur tumakinah terus diajarkan supaya aktif sholat. Ya. Maka ya karena sholat cepat itu bisa menyebabkan sholat kita tidak sah, maka cari. Bahkan kalau tidak ada sekalipun, sholat di rumah nggak masalah. Karena sholat tarawih ini tidak wajib, hukumnya sunnah. Kalau nanti nggak apa-apa tinggalin, bukan nggak apa-apa tinggalin, ya. Sholat kalau nggak nyaman di masjid sekitar dan kita nggak ada kendaraan yang jauh, maka sholat di rumah saja nggak bisa. Dan sebagian ustaz kita, diantara Ustaz Abdul Hakim itu cerita pada kami, yang di masjid di sekitar anak itu nggak nyaman. Gitu. Mungkin kalau sekarang sudah ada ya, makanya saya sholat dulu di sini, belum sholat dulu di sini. Jadi nggak masalah kita kalau memang di sekitar ini nggak nggak kondusif untuk sholat, maka boleh kita sholat di rumah. Ya. Jangan sampai di masjid cepat 15 menit, tahunya sholat sendiri 15 menit juga, ya, sama aja kan gitu mah. Ya, buat apa di rumah kalau ujung-ujungnya 15 menit juga kan? Ini kalau di rumah itu lebih berkualitas, ya, maka itu. Kemudian tadi yang kedua apa? Terkait dengan anak-anak ya, latihan puasa. Kalau dia di bawah 10 tahun, ya boleh semakin biasa. Tapi kalau dia ada 10 tahun, usahakan. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika mengatakan wadribuhum 'alaiha li ashrin. Pukul dia kalau nggak mau sholat ketika sudah sampai 10 tahun. Sebagian ulama mengambil kesimpulan kalau anak sudah 10 tahun nggak mau sahur itu boleh dipukul. Jadi bukan hanya berkaitan dengan sholat, sahur pun demikian. Yang mudah kalau di bawah 10 tahun itu terserah. Tapi kalau sudah di atas 10 tahun itu berarti kelas berapa? 4 ya, kelas 4 ya, itu usahakan harus terlatih sekuat dia ya, sekuat dia ya, kalaupun nanti ada bolong-bolong ya usahakanlah segimana mungkin. Di zaman para sahabat itu anak-anaknya kalau mereka sudah mulai nangis-nangis dikasih mainan ya, itu disebutnya dalam hadis seperti itu, dikasih mainan, lupa dia laparnya, akhirnya selesai sampai maghrib juga. Tapi jangan dikasih HP terus lapar nih sabar handphone lagi, nanti handphone terus ya. Tapi buat mainan-mainan yang bermanfaat ya, ataupun kalau seandainya pakai alat gadget ya tentu kita pilihkan permainan-permainan yang bermanfaat. Wallahu ta'ala. Ya, sebelum ditutup mungkin closing statement. Ya, terakhir mungkin kita harus yakini bahwa Ramadan ini luar biasa aktif ternyata. Jadi jangan sampai kita anggap biasa-biasa saja. Ramadan paling gitu ya, paling bubar gitu ya. Maka niatnya dari sekarang Ramadan kali ini adalah harus menjadi Ramadan yang berubah saya, menjadikan saya lebih baik, yang menjadikan Allah mengampuni saya. Karena Nabi SAW mengatakan orang iman furodin
dan kalau alaihi Ramadan berman salah minhu falam yughfar lahu. Celaka orang. Nabi itu tidak pernah mendoakan kecelakaan, jarang sekali. Kata Nabi, celaka orang yang masuk bulan Ramadan keluar belum diampuni. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Masuk bulan Ramadan biasa saja, keluar dosanya belum diampuni. Dan kita harus siapkan hal ini baik-baik dari sekarang. Kita niatkan, kita mulai pemanasan, ya. Dan nanti ketika masuk bulan Ramadan kita berbanyak berdoa kepada Allah, dan sekarang mulai juga berbanyak berdoa supaya nanti di bulan Ramadan kita benar-benar menjadi orang-orang yang digolongkan Allah Ta'alakum tattaqun. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas penjelasannya tentang Ramadan Ustaz ya. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Sampai bertemu di kajian selanjutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.